mempelajari analisis regresi. Sekarang kita mencoba mengolah data dengan menggunakan regresi berganda dengan bantuan software Excel ya. Oke, udah dibuka Excelnya? Sudah, Bu. Buka, sudah buka. Sekarang kamu buka data yang ada di situ, data X multiple 1. Udah? Sudah, Bu. Oke. Di situ ada di bawah, ada yang cross section, ada time series, dan ada TS2. Betul? Betul, Bu. Iya, Bu. Betul. Oke. Sekarang kita mencoba menganalisis data cross section. Ya, Oke, dari data yang ada di data itu, ini adalah semisal data produksi padi per hektar dengan penggunaan bibit dalam kilogram per hektar, kemudian pestisida dalam liter, dan penggunaan pupuk dalam kilogram per hektar ya. Ini adalah contoh desanya, misalnya di desa MMM. Kemudian seperti yang kita ketahui, kita harus mengetahui yang mana variabel independen dan yang mana variabel dependen ya. Variabel dependen itu adalah variabel yang tidak dapat kita tentukan ya. Dalam kasus ini adalah Y ya. Y itu adalah produksi padi per hektar dalam kilogram. Kemudian variabel independennya, misalnya kamu melakukan penelitian, diperoleh jumlah respondennya misalnya ada 23 ya. Dan ini adalah datanya, penggunaan bibit dalam kilogram per hektar, kemudian pestisida dalam liter per hektar, dan pupuk per kilogram per hektar ya. Ini adalah data-data yang kita gunakan. Bagaimana cara kita mengolah data? Yang pertama adalah pada pojok kanan atas itu di menu ya. Ini menu, kemudian ada data. Agar bisa data kita olah, itu di pojok kanannya ini ada yang namanya data analisis. Ada nggak? Ada, Bu. Ada ya. Oke, ketemu Putri? Putri nggak ketemu. Oke, ada. Ini kita menggunakan fungsi produksi COP12. Maka data-data variabel independen dan dependennya agar memenuhi untuk regresi berganda secara linier, kita log linearkan ya. Masing-masing data untuk responden 1 sampai 23 kita ubah menjadi log linear. Bagaimana kita mengubah log linear? Itu adalah kamu tulis dulu sama dengan, sudah ya? Coba sama dengan B7 ya? Iya, Bu. Tutup kurung sehingga kita peroleh datanya 8,56 8,563331. Ini langsung enter, Bu ya? Hah? Langsung di enter ini, Bu ya? Iya. Baru dapat hasil, Bu ya? Iya. Sudah? Nggak bisa? Iya, Bu. Tempat saya ini nggak bisa, Bu. Apa kendalanya? Sama dengan LN? LN. Ya, LN log linear, LN dulu. LN kalau kecil ya. LN aja, kebiasaan LN kecil. Buka kurung. Arahkan kursornya untuk data mentahnya. Oke, tutup kurung. Enter. Enter. Oke, ketemu kan? Ketemu, Bu. Ketemu semua. Tadi saya salah, Bu. Kalau sudah, kita copy datanya ke bawah. Ya. Kita copy datanya ke bawah sampai responden yang kedua 3 itu. Ya. Sudah ya? Iya, Bu. Sudah. Kemudian kita samping, copy ke samping untuk memperoleh data log linear untuk variabel independen, berarti S1, S2 dan S3. Sudah? Udah, Bu. Sudah dapat datanya? Dapat, Bu. Oke. Oke, ketemu Farah? Udah, Bu, siap, Bu. Ya. Nah, memang ada minusnya ya, Bu ya? Ya, memang ada minusnya karena log linear. Baik, Bu. Oke, sekarang kita regresikan, ya. Ini regresi berganda. Maka klik yang di atas itu data analisis, Iya, Bu. ya.
yang data analisis di atas pojok menu data analisis. Iya Bu. Ya. Kemudian pilih, di sana ada data analisis menu kan? Pilih yang namanya regression. Regression sudah? Sudah. Kemudian oke. Oke, udah ketemu blok menunya? Ya, ikuti rank ini ya. Ya. Oke, kita input, kita klik ya, rank input Y, berarti yang untuk Y-nya tadi apa? Tapi apa dulu nggak kelihatan? Nanti input Y yang Y itu produksi Ya. ya. Input Y rank kita klik dulu di kolom bloknya itu, kemudian kita blok LM prod ini dari awal sampai ke bawah. Nah, Berarti yang diklik itu yang info ya, bukan yang belum, pertama. karena kita input Y-nya dulu, variabel faktor dependen. Oke? Sudah. Sudah. Kemudian input string. Ya, kita klik lagi input stringnya seperti ini. Sudah? Oke. Kemudian kita blok data untuk responden 1 sampai responden ya, responden 23 dimulai dari X1 sampai X3. LN ini ya. Nanti kamu kasih judul apalah itu namanya variabelnya. Oke. Sudah? Oke. Kemudian karena kita tidak memberikan label pada data, maka kita tidak usah menconteng label ya. Tapi kamu harus ingat tadi datanya itu apa saja untuk variabel S1, S2 dan S3. Oke? Sekarang tinggal klik OK. Oke, Ibu. Kamu udah? Udah kamu udah? Udah siap. Udah kamu belum? Udah. Udah, Bu. Oke. Tapi dia buka set baru ya, Bu ya? Iya, di sheet baru. Udah. Oh iya, nggak ada ya. Udah, Bu. Udah ketemu, Bu. Oke. Udah. Oh, jadi seperti ini ya, Bu, jadinya, Bu ya. Ya. Oke. Dari data coba kamu lihat. Ya. Range R square-nya, adjusted R square-nya itu diperoleh 0,777. Artinya apa? Bahwa ya 77,1% data kita variabel produksi padi di desa MM itu dapat dijelaskan oleh variabel apa tadi yang X1-nya? X1 dependen. Ya, variabel X1-nya apa tadi? X1-nya X1-nya itu adalah bibit, X2-nya pestisida dan pupuk ya. Jadi sebesar 77,1% itu bisa dijelaskan oleh variabel bibit, pupuk dan pestisida. Sedangkan sisanya berapa? 100% dikurangi 77%? 22,1% itu dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk di dalam model ya. Bisa cuaca barangkali, bisa hama penyakit barangkali. Oke, sekarang untuk ANOVA ini kita lihat F ya. F uji F itu diperoleh 26,86 dan signifikannya adalah 0 ya, pangkat min 7 ya, berarti 0,000048. Artinya apa? Artinya kalau nilai signifikan F-nya lebih kecil dari 0,5,
berarti apa? Berarti variabel Y bersama-sama, maksudnya variabel X atau variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel Y ya. Jadi variabel pupuk, pestisida dan bibit itu mempengaruhi produksi padi ya. Begitu artinya. Kemudian di bawah lagi analisis datanya itu ada ini koefisien ya. Koefisien, kemudian ada T stat dan ada P value. Maka persamaan regresi itu dapat diperoleh dari nilai koefisien. Oke. Coba koefisiennya berarti Y sama dengan 6,05 ditambah X1 nya berapa itu? 0,03 X1 ditambah 0,042 X2 ditambah 0,39 X3 ya. Oke. Kemudian yang kita lihat lagi adalah T statnya ini ya. Dan dapat kita bandingkan sama dengan signifikan F. Apabila lebih kecil dari 0,05 itu variabel tersebut mempengaruhi variabel Y. Kita lihat dulu variabel X1 lebih kecil atau lebih besar dari 0,5? Variabel 1 ya Bu? Ya, X1 itu. Dari? P value-nya lebih kecil atau lebih besar dari 0,5? Lebih kecil Bu. 0,7 lebih kecil atau lebih besar dari 0,5? Lebih 0,78 lebih besar daripada 0,5. Besar. Kalau lebih besar, artinya variabel X1 itu tidak mempengaruhi Y ya. Jadi secara individual, secara sendiri-sendiri, berarti variabel X1 tidak mempengaruhi produksi. Kemudian kita lihat lagi di bawah S2. Untuk variabel S2 kita peroleh P value-nya adalah 0,158. Itu lebih kecil atau lebih besar dari 0,5? Lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti variabel itu mempengaruhi produksi ya. Kemudian kita lihat X3. Itu lebih kecil dari 0,5 atau lebih besar dari 0,5? Artinya apa? Berarti X3 mempengaruhi produksi Y. Ya. Oke, paham ya? Paham. Sekarang coba kamu latihan sendiri untuk time series ini, data time series itu ya. Nah, nanya